Dahulu kita mau kasih dulu salam kepada samping kanan kiri. Bagi kehangatan kita pagi hari ini, biar kita bersama-sama merasa kehangatan kasih Tuhan di tempat ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, ada sukacita di tempat ini Bapak Ibu Saudara, amin. Mari kita mau datang dahulu di dalam Tuhan, kita mau bersatu dalam doa, menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami datang di hadapan-Mu Yesus. Kami bersyukur sebab kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Engkau yang sudah menuntun hari-hari kami sehingga kami boleh melawatinya. Kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Sehingga kemenangan demi kemenangan boleh kami alami Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang berkuasa, yang selalu menyatakan setiap kuasa-Mu, kasih-Mu atas setiap kehidupan kami. Sehingga kami tidak merasa sendiri. Sebab Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Menuntun langkah kami, menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau naikkan syukur kami. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Yang terbaik untuk Engkau. Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Yang terbaik pagi hari ini kami persembahkan. Engkau yang ingin rindu menyenangkan hati Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Kita bangga punya Allah kita yang baik, amin. Dia yang selalu nyatakan kuasanya atas setiap kita. Sehingga kita adalah umat-umat pemenang di dalam Tuhan, amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih buat kuasa yang Kau nyatakan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Yesus. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari pakai kuasa-Mu. Raja mulia, bila Allah ada bersama
Bapak Saudara, sungguh bukan perkara yang mudah saat kita dituntut untuk tetap ada di dalam iman kita di dalam Tuhan. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan untuk kita boleh mempertahankan nilai-nilai Kristiani kita, nilai-nilai iman kita, sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita. Amin. Mari kita mau buka hati kita lebih lagi untuk Tuhan. Kerjakan kehendaknya atas hidup kita. Minta Roh-Nya memberikan kekuatan dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi goyah, tetapi kita tetap bisa kuat berdiri di tengah cobaan yang datang. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku yang baik. Pagi hari ini kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau Tuhan. Kami menyadari seringkali kami lemah, seringkali kami tidak berdaya Tuhan. Tetapi kami juga yakin dan percaya kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang kuat seperti Engkau. Kami rindukan Engkau lebih lagi Tuhan pagi hari ini, untuk menuntun setiap kami.
satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Kau yang puaskan setiap kerinduan kami. Ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami mau taat hanya kepadamu. Nyatakan Tuhan kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Semuanya hanya untuk Engkau, tentang Engkau, Roh Kudus. Ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh
tempat ini, Yesus. Bangkitkan rohmu di dalam
kami lebih lagi untuk Engkau Tuhan. Mari bekerja lebih lagi atas setiap kami di tempat ini. Sebab Engkau yang kami rindukan. Satu-satunya Allah yang kami nantikan di tempat ini Tuhan. Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Mari bekerja di tempat ini Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, mari bertata, bertatalah ya Yesus lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Mari bekerjalah ya Roh, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau yang terutama di hidupku. Sungguh ini yang kami perlu Tuhan. Bertatalah lebih lagi urapanmu Tuhan. Sungguh Kau yang kami perlu. Kami undang Engkau pagi hari ini di tengah-tengah kami. Bertata atas hidup kami. Lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama Di hidup Engkau yang kami perlukan saat ini Tuhan. Kau terutama di hidupku. Engkau yang kami perlukan. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Mari yang memerlukan Tuhan, bukan suaramu, berseru kepadanya. Engkau yang kami perlukan, lebih dari apapun Tuhan, hanya Engkau. Bekerjalah di tengah-tengah kami pagi hari ini.
Engkau mengetahui setiap kami membutuhkan kekuatan, kami membutuhkan penghiburan, kami membutuhkan kuasa, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami dan membuka hati kami, seluruh kehidupan kami, untuk kami belajar akan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami, untuk kami cakap menangkap isi hati Tuhan. Untuk itu mari Bapa berfirman bagi setiap kami. Kau menghiburkan setiap kami yang susah, menguatkan setiap kami yang lemah, bahkan membawakan kepada setiap kami pengharapan yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru, karena kami belajar firman-Mu pagi hari ini. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cek. Oke. Baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur kalau kita boleh masuk di minggu yang terakhir, saudara. Tetapi kita terus mau belajar bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, saya mau sampaikan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi supaya kita sungguh-sungguh menyiapkan diri kita. Karena Bapak Ibu, pemerintah kita pun menyampaikan bahwa tahun 2023 itu bukan masa yang sukar, tetapi masa yang gelap. Gelap. Dan 1 minggu yang lalu saya mendapat sebuah WA dari salah satu sponsor kita yang mereka mencintai pelayanan di tempat ini, mencintai anak-anak, mencintai pelayanan PPA dan mencintai PAUD termasuk gereja kita. Mereka mohon dukungan doa. Yang ada di Nederland, dia berkata bahwa perubahan hidup hari ini begitu sangat terasa. Gas yang harusnya hanya 120 euro, saudara, dalam 1 bulan. Biaya yang harus dikeluarkan biasanya 120 euro. Kalau 120 euro itu, kalau 1 euronya itu sekitar 14.000, jadi kira-kira kalau 200 euro berarti sekitar 120 euro kali 14. Sekarang dia berkata 1 bulan harus menyediakan 600 euro. 400 euro, saudara. 400 euro kali 14.000. Artinya sampai sekitar 6 juta sekian hanya untuk gas. Belum hal-hal yang lain. Dia berkata, Pak, dukung doa bagi kami. Dan tentunya bagi jemaat Tuhan di Salatiga kami juga berdoa sekeluarga. Dia berkata bahwa bersyukur mereka masih bisa makan, bersyukur mereka masih punya tempat tinggal. Karena Bapak Ibu ini bulan Oktober dan besok sudah mulai bulan November. Mereka beruntung kita hanya ada 2 musim, musim penghujan dan musim panas, betul? Mereka ada 4 musim. Dan salah satu musim yang mereka akan hadapi dan sudah mereka mulai hadapi hari ini adalah musim dingin. Jadi mereka harus, ada banyak orang di Eropa mulai mengurangi konsumsi makan mereka untuk memiliki sebuah cadangan energi, yaitu gas. Karena kenaikannya cukup signifikan itu baru dari segi menghangatkan badan, Bapak Ibu. Jadi gas itu akan menggerakkan sebuah alat itu akan menghembuskan hawa yang panas di seluruh rumah. Nah, kalau gas ini berhenti, karena di sana bukan hanya listrik tetapi juga gas, dan ketika gas ini mulai berhenti, maka kehangatan di dalam rumah itu tidak bisa dijaga dan mereka akan mengalami kedinginan. Jadi Bapak Ibu, memang hari-hari ini adalah masa-masa di mana kita sebagai umat Tuhan bersyukur kita ada di Indonesia, kita ada di Salatiga, tetapi saya mau berkata bahwa kita tidak boleh lengah akan hal ini.
Kita harus menjaga terus iman pengharapan kita kepada Tuhan, karena masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah. Satu kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan ketika saya mendapatkan SMS itu, saudara, WA itu, saya kemudian berdoa dan satu ayat dinyatakan Tuhan, Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 sebagai dasar firman Tuhan. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6, saya mau sampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti Bapak Ibu, tidak, tetapi supaya kita membangun hidup rohani kita, menggantungkan hidup kita kepada Roh Kudus lebih dari hari-hari yang lalu. Di dalam ayat yang ke-4 di sana dikatakan, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Bapak Ibu, hari-hari ini damai sejahtera itu mudah hilang. Betul? Karena COVID, karena keadaan kita yang sukar hari ini. Ketika kita melihat masa depan kita mulai kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera. Kita harus waspada akan hal ini. Alkitab kita berkata, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ayat yang ke-5, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Timbangan ini berbicara tentang ekonomi, saudara. Dan ayat yang ke-6 di sana katakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Bapak Ibu, secupak gandum itu kira-kira 1,13 liter. Dan harganya adalah sedinar. Sedinar kalau sekarang itu sama dengan upah 1 hari orang bekerja. Katakanlah seorang tukang bangunan. Di tempat kita, tukang bangunan kita kasih upah 120.000. Nah, artinya 1 cupak gandum sedinar artinya 1,1 liter gandum, ya 1,1 liter gandum itu harganya 120.000. Kita tahu sekarang harga beras berapa? 10.000 ya, 15.000 sampai belum sampai ya 15.000, 12, 13. Ibu-ibu sudah merasakan berat belum? Sudah merasakan berat, betul? Hari-hari ke depan memang bukan sesuatu yang mudah. Tetapi sebagai saksi Kristus kita sadar bahwa justru karena di depan kita ada masa-masa yang sukar, ada gejolak ekonomi, ada banyak perkara yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tetapi Alkitab kita berkata, tetapi jangan rusak minyak dan anggur itu. Minyak itu berbicara tentang pengurapan, anggur itu berbicara tentang sukacita. Tuhan berkata, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya apapun keadaan kita hari ini, kondisi kita hari ini, mungkin kita berkata, aku sebentar lagi, aku sudah mulai tua, sebentar lagi aku tidak produktif, aku tidak mendapatkan gaji. Bagaimana kehidupanku ke depan? Tetapi Alkitab kita berkata, jangan sampai mencuri damai sejahtera kita. Mungkin hari-hari ini hidup kita pun merasa sukar. Di masa-masa sukar kita masih ada banyak cita-cita yang belum tercapai. Dan kita mulai berkata, apakah aku nanti bisa menikmati akan janji itu? Saya berharap bahwa kita belajar untuk menjaga minyak, menjaga urapan, menjaga sukacita di dalam hidup kita hari-hari ini. Karena kalau kita tidak menjaganya,
maka kita akan kalah terhadap segala sesuatu dan kita tidak bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Justru kita harus melihat hal-hal yang sukar, hal-hal yang mungkin membuat kita menjadi gelap, pandangan kita gelap di depan kita. Harus kita jadikan itu sebagai tempat di mana kita mengalami Tuhan, mengalami mujizatnya, mengalami pertolongannya, mengalami campur tangan Tuhan, dan rencana-rencana Tuhan digenapi atas hidup kita, sehingga kita boleh tampil menjadi orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Justru jangan sebaliknya kita menjadi loyo, menjadi khawatir, menjadi merasa aku ini bukan siapa-siapa. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu diletakkan Tuhan di dalam posisi-posisi yang tinggi. Tapi saya berharap supaya kita menjaga hati kita sedemikian supaya post power syndrome itu tidak terjadi atas hidup kita. Orang yang ketakutan, kehilangan jabatannya, orang yang takut kehilangan power yang hari ini dia punya. Justru kita harus menang terhadap itu, sehingga orang bisa melihat kasih dan kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu, menghadapi masa yang sukar ke depan, yang hari-hari ini sudah mungkin kita alami. Sebagai orang tua, kita sadar, penghasilan kita tambahnya tidak seberapa, betul? Tetapi pengeluaran kita semakin besar. Dulu bensin hanya 15.000, saya ngisi sepeda motor satu itu hanya cukup 15.000. Sekarang untuk mengisi dalam jumlah yang sama, saya harus mengeluarkan 20.000. Betul ya? Pengeluaran kita bertambah, penghasilan kita tidak bertambah. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara masih di masa-masa produktif, gaji terus masih naik, masih bisa ada kesempatan diambil dan mendapat berkat. Tetapi apapun yang terjadi atas hidup kita, jangan rusakkan minyak dan anggur dalam kehidupan setiap kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16, kita perlu peran Roh Kudus yang nyata atas hidup kita. Yang pertama, di dalam ayat yang Yohanes 16 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita harus belajar bergantung sama Roh Kudus. Wajib, tidak bisa tidak. Karena masa-masa kita adalah masa-masa yang sukar. Oleh kemurahan Tuhan saja kita ini ada di negara yang tidak terlalu terimbas. Sudah ada banyak negara-negara yang mulai goyang, mulai kolaps. Inggris saja sudah mulai mengalami goncangan ekonomi. Inggris loh saudara. Sampai-sampai Perdana Menterinya mundur. Karena tingkat inflasi naik sampai 10%. Dan itu inflasi tertinggi sejarah Inggris terjadi. Maka Perdana Menterinya mundur. Inggris. Di sana sudah mulai mengalami gejolak. Di Belanda sudah mengalami gejolak. Puji nama Tuhan, Indonesia pemerintahnya masih mampu. Kita masih menikmati hari ini. Tetapi kita harus belajar sungguh-sungguh mengundang Roh Kudus untuk bekerja di atas hidup kita, supaya kita boleh dipimpin dalam seluruh kebenaran-kebenaran Allah. Ketika kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah, ketika kita hidup menjalani hari-hari ini, meskipun itu susah, meskipun itu sukar, meskipun itu berat, kalau kita ada di dalam kebenarannya Tuhan, kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, Dia yang akan pimpin kita. Alangkah indahnya kita ketika kita menghadapi kesulitan, Roh Kudus pimpin kita mengatasi kesulitan kita.
Kalau kita menghadapi tantangan, Roh Kudus pimpin kita untuk mengatasi tantangan kita. Dia memberi jalan keluar atas hidup kita. Siapa yang hari ini yang membutuhkan jalan keluar? Mungkin Bapak Ibu sudah sapa meneh ya sing meh tak tubruk. Siapa lagi yang harus saya mintai pertimbangan? Siapa lagi yang harus saya mintai nasihat? Mungkin kita sudah mentok menghadapi peristiwa ini. Menghadapi masalah yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau Anda sudah mulai kehabisan akal, sebagai hamba Tuhan saya berkata, buka hatimu, undang Roh Kudus. Dia yang akan memimpin, saudara. Luar biasa kalau Tuhan yang pimpin. Kalau manusia yang pimpin bisa salah. Kalau orang yang pimpin kita, bisa saja kita tertipu. Kalau orang yang pimpin kita, bisa saja dia menyesatkan. Atau kalau orang yang memimpin kita, maka bisa saja kita ikut tersesat sama dia yang tersesat. Makanya kenapa hari ini, dalam segala apa yang terjadi, kita percaya Tuhan sedang buat rancangan atas hidup kita, sehingga kita memiliki sebuah kesaksian hidup. Dan kesaksian hidup kita inilah yang memiliki power yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, untuk membuat orang mengenal siapa Tuhan kita. Kemarin salah satu rekan hamba Tuhan, dia bersaksi, kalau bukan Tuhan, kita ini ternyata tidak ada apa-apanya Pak Mul. Betul Pak. Rekan saya ini saudara, itu dari Ampel, antar istrinya mau pelayanan di Bethel area. Dari Ampel sampai ke Bethel area, dia setir mobil, apa yang terjadi saudara? Keringat dingin itu keluar. Tapi dia nggak ngerasakan apa-apa. Nggak ngerasakan pusing, nggak ngerasakan mual, nggak ngerasakan gliyeng, enggak. Hanya keringat dingin keluar sampai baju basah. Sampai di Bethel area, dia berhenti di depan satpam, satpam turun dan lihat, loh Bapak pucat sekali, ayo bawa ke rumah sakit. Nggak usah, ini saya hanya masuk angin biasa, aku minta nganu aja, tolak angin. Minum tolak angin, keringat masih keluar. Akhirnya salah satu teman satpam berinisiatif, ayo Pak, mobilnya diambil, bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ternyata dia kena serangan jantung yang tidak disadari dan tidak diketahui orang. Kena serangan jantung. Dan apa yang terjadi? Langsung Opnam bawa ke Semarang, pasang ring. Setelah dia selesai menjalani segala proses itu, kan biasanya sering tanya toh, entek piro ya kira-kira ya, kan begitu ya. Manusia itu kan suka menghitung-hitung kan, gitu kan. Dia coba mulai menghitung dan cari informasi. Dan rupa-rupanya untuk pasang satu ring kecil di dada sebelah kanan ini, itu harganya 90 juta. Dia pasang ring 2. Berarti berapa? 180 juta. Hanya membuka pembuluh darah. Buka pembuluh darah. Butuh 180 juta. Dia berkata, Pak, hidup kita di luar Tuhan itu ya ampun kecil. Tuhan itu nyumpeli saja pembuluh darah kita harus keluar uang 180 juta Pak. Iya Pak, betul. Saya pernah mengalami apa yang Bapak alami. Dia bisa cerita tentang kebaikan Tuhan. Dari mana dia bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan? 180 juta dia tidak perlu mengeluarkan uang. BPJS membayarnya. Kalau dia harus bayar, bukan hanya mobilnya, rumahnya juga dijual. Di situ Tuhan menunjukkan bagaimana sebuah pergumulan, sebuah masalah yang dialami oleh seseorang menjadi satu kesaksian yang hidup, yang bisa menguatkan, meneguhkan, memberikan penghiburan bagi orang lain. Makanya satu bagian dalam hidup kita hari ini adalah kita undang Tuhan, miliki kerinduan, Roh Kudus menguasai kita, yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Seburuk apapun
segelap apapun yang ada di depan kita, ketika Tuhan yang pimpin kita, pasti membawa kebaikan. Amin. Untuk itu hari ini mari Roh Kudus berperan atas hidup kita. Dia yang bekerja atas hidup kita, memimpin hidup kita. Yang selanjutnya di dalam Yohanes pasal 14. Siapa itu Roh Kudus yang diberikan bagi setiap kita untuk menghadapi akhir zaman ini? Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai 18 di sana katakan, Aku akan meminta kepadaku dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Perhatikan. Dia akan memberikan seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa itu? Di dalam ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang Roh Kudus kerjakan atas hidup kita, sehingga kita boleh menjadi saksi Kristus. Jangan kita menjadi lemah hari-hari ini. Mari kita percaya dan mulai buka hati, mulai lihat siapa Tuhan sebenarnya, apa yang dia kerjakan bagi saudara dan saya. Hari-hari ini mungkin kalau kita ada keputusasaan, percaya masih ada penolong yang diberikan kepada setiap kita. Dia yang berjalan menyertai kita, berjalan bersama-sama. Tidak hanya nyuruh, Pak Yok berangkat. Tetapi Pak Yok, yuk berangkat. Berarti dua pribadi berjalan sama-sama. Kita yang terbatas, berjalan bersama-sama satu pribadi yang tidak terbatas. Kira-kira luar biasa enggak? Saya mendapatkan sebuah pengertian itu begini Bapak Ibu. Ketika saya ada pastor conference di Bali, saudara. Dan hari yang terakhir, para hamba Tuhan ini dikasih kesempatan untuk piknik di Bali. Saudara. Kami naik bis, kemudian di depan kami ada satu mobil polisi yang mengawal kami. Jadi ketika yang lain ada di jalan itu, mobil patroli ini mulai bunyikan sirennya, wing, minggir semua, sit. Yang macet jadi enggak macet. Ada hak yang istimewa diberikan. Karena siapa? Ada polisi di depannya. Tapi kalau sehebat apapun sopir bis itu, tidak ada otoritas, tidak ada kekuasaannya, dia mau mengendarai kendaraan secepat itu jelas tidak mungkin. Betul ya? Itu hanya dengan pengawalan seorang polisi. Begitu sirine dihidupkan, mobil buka semua. Kami satu rombongan 10 bis, wuss, sama seperti Pak Wali Kota, sama seperti Pak Gubernur kalau lewat jalan, wing. Pernah ngerasakan? Pernah. Itu otoritas yang terbatas, kuasa yang terbatas. Tuhan kita punya kuasa yang luar biasa. Dia yang berjalan bersama-sama dengan kita. Dia akan bukakan sesuatu di dalam hidup kita. Di depan kita Tuhan akan bukakan. Indah kalau sama Tuhan. Saya beberapa kali, saudara, doanya itu sederhana. Tuhan, ngeluh gitu, saudara. Tuhan, bukan ngeluh dalam artian negatif ya. Tetapi satu permohonan, satu permintaan yang sudah rasa-rasanya itu nek didoakan panjang banget. Tuhannya kasih sesuatu kata-kata di dalam hati saya. Tuhan, berkati tempat ini. Saya rindu tempat ini ada jemaatmu. Hanya itu aja. Mosok di sini enggak ada toh Tuhan. Wong di sana ada kok. Di sini enggak ada toh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kasih satu jemaat. Sederhana.
Tetapi Tuhan lakukan sesuatu atas hidup kita. Hari-hari ini kita membutuhkan Roh Kudus yang akan membimbing kita, Roh Kudus yang akan berjalan bersama kita, sehingga kita terus bisa menjadi orang yang menang dari hari ke hari, orang yang menjadi kuat dari hari ke hari, orang yang tetap tabah menghadapi segala sesuatu, orang yang penuh percaya, penuh keyakinan menghadapi masa-masa sukar dalam hidup kita. Jangan menjadi orang Kristen yang sebaliknya. Wah, angel ya Bu, oh angel. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Untuk itu kita perlu membangun hidup. Untuk kita penuh dengan Roh Kudus. Dia akan memimpin kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita mulai sadari? Yang harus kita sadari selanjutnya adalah bahwa Roh Kudus itu memberikan karunia kepada setiap kita. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 di sana katakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberi iman, dan kepada yang lain ia memberi karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat yang ke-11, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, dan yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kita di dalam kehidupan setiap kita diperlengkapi dengan karunia-karunia supaya kita ini saling memperlengkapi, saling menguatkan, saling bekerja sama supaya kita boleh menggunakan seluruh karunia yang kita punya menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Saya rindu bahwa kita hari ini membuka hati dan terus belajar menyadari dalam hidup kita ini ditaruh sebuah tugas untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Tetapi kita tidak bisa menjadi saksi kalau kita tidak menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tabah, orang yang mengalami kemenangan demi kemenangan atas hidup kita. Hari ini kalau mungkin kita menghadapi perkara-perkara sukar atas hidup kita, mungkin sakit kita, mungkin ekonomi kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin keluarga kita, mungkin masa depan kita. Mari hari ini saya mau ajak setiap kita, buka hati minta Roh Kudus. Buka hati supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita penuh dengan Roh Kudus, dan kita boleh menikmati pertolongan, penyertaan Tuhan, dan pembelaan Tuhan yang ajaib atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan responi kebenaran firman Tuhan. Apabila kita hari ini dalam keadaan-keadaan yang mengkhawatirkan, mari percaya kalau hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Kita akan ke satu pujian, ku hidup karena anugerah-Mu. Yesus pegang erat tanganku. Terima kasih. Biarlah pujian ini menjadi doa kita dan kerinduan kita kepada Tuhan. Ku hidup karena tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu
Engkau yang memimpin kami. Kau memimpinku, selamatkan hidupku semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang. Apa yang terjadi atas hidupmu? Pagi hari ini mari berkata kepada Tuhan, Dialah sumber kekuatanmu, Dia sumber kasih karunia dalam hidupmu. Aku, Engkau alasan. Mari kita berdiri bersama-sama percaya. Oh, Yesus pegang erat. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kekuatan kami tidak seberapa. Kami mengandalkan Engkau. Hanya kasih-Mu, ya hanya kasih-Mu. Tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus, Yesus, Yesus. Kau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Kami tidak mampu menghadapi apa yang ada di depan kami tanpa Engkau. Jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Ya, ya. Selama ku hidup. Yesus berseru kepada Tuhan. Pegang erat, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Apapun pergumulanmu, Dialah sumber kekuatanmu. Apapun yang menjadi beban di dalam hidupmu hari ini, percaya Yesus memegang hidup. Percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Percaya Tuhan memiliki hati kepadamu pagi hari ini. Mari berseru, buka hati. Biarkan Tuhan memberikan kelegaan atas hidup, kekuatan dan kasih karunia yang baru atas hidup.
hidup kami, Roh Kudus. Mulai siang hari ini, kami izinkan Engkau tinggal tetap di dalam hidup kami, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera yang baru, memberikan kami kuasa, sehingga kami boleh bertahan menghadapi apa yang terjadi. Kami menjadi orang-orang yang tabah, kami menjadi orang-orang yang kuat, kami menjadi orang-orang yang penuh sukacita ilahi. Untuk itu hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biarlah mengalir kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran mengalir turun pagi hari ini atas kami. Oh, sukacita, damai sejahtera, oh, kekuatan, kami umat-Mu Tuhan, kami umat kesayangan-Mu. Penuhi kami dan pimpin kami mulai hari ini. Terima kasih lawatan-Mu bagi setiap kami. Roh-Mu yang terus berbicara, Roh-Mu yang terus menjamah setiap kami, sehingga kekuatan ilahi atas hidup kami mengalir sempurna. Sukacita dan damai sejahtera yang baru atas kami. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami dan Engkau memberi masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi kami. Tuhan yang jadikan kami menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan yang jadikan kami orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa. Kerjakan sempurna bagian-Mu dalam hidup kami. Berikan kami ketaatan, berikan kami kesetiaan, berikan kami keteguhan iman, sehingga setiap janji-Mu tergenapi atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Adakah Bapak Ibu yang pagi hari ini hadir? Engkau berulang tahun pada bulan ini. Silahkan engkau mengangkat tangan, saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Saya undang saudara yang berulang tahun pada bulan ini, silahkan maju ke depan, supaya kami bisa mendoakan Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa Tuhan yang memegang hidupmu, Tuhan yang punya rencana indah atas hidupmu. Kau alasan, saya minta hamba-hamba Tuhan untuk boleh maju ke depan. Berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada pagi hari ini, sekali lagi berkata, Yesus pegang. Engkau memberikan otoritas dan kuasa yang baru. Engkau yang memberikan kemampuan, memberi hikmat. Dan Engkau juga Tuhan yang memberkati kehidupannya, sehingga segala berkat ilahi boleh mengalir atas hidupnya dan seisi rumahnya. Engkau memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya, apa yang diperlukan Tuhan sediakan. Dan Engkau menjadi penolong, penyedia, dan
Dan Engkau yang memberikan damai sejahtera dan kasih karunia. Sempurnakan sukacitanya karena Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan kasih dan karunia Tuhan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pagi hari ini. Genapkan dan sempurnakan rancangan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Sehingga apa yang baik boleh sempurna atas hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang berkati Tuhan berkata, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman.